Agar penerapan kurikulum merdeka itu betul-betul nampak, yaitu membangun karakter, sikap, mental anak. Sekolah ini memang sekolah penggerak yang benar-benar telah melaksanakan kurikulum merdeka yang bernafaskan pembelajaran diferensiasi. Dalam rangka menyemarakan Bulan Bahasa dan Sastra 2023, Sekolah Dasar Katolik SD Kaleop, salah satu sekolah penggerak di Kabupaten TTU, menggelar 12 mata lomba yang diikuti oleh 200 siswa mulai dari kelas awal hingga kelas 6, diantaranya lomba takanap, bercerita dikhususkan cerita rakyat TTU, tarian daerah, lomba bahasa Inggris, dan berbagai kegiatan lomba lainnya. SD Kaleop, 17 Oktober 2023. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you to each and every one of you. Di kegiatan Bulan Bahasa yang kami selenggarakan di lembaga kami Sekolah Dasar Katolik Leop, bertujuan yang pertama untuk meningkatkan literasi, yang kedua mencari bibit-bibit unggul untuk meningkatkan apa yang menjadi kelebihan daripada anak-anak sejak dini, yaitu sejak SD. Dan dalam kegiatan ini ada berbagai mata lomba yang kami selenggarakan. Yang pertama yaitu takanap, yang kedua yaitu bercerita, dan ceritanya adalah cerita rakyat Timur Tengah Utara. Yang ketiga tarian daerah, yang keempat lomba bahasa Inggris, yang kelima lomba bola kaki, yang keenam lomba futsal. Ada sekitar 12 mata lomba dan pesertanya adalah siswa-siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6. Kami tidak batasi. Setiap kelompok yang mau untuk ikut dalam perlombaan, kami tidak batasi. Untuk guru, agar penerapan kurikulum merdeka itu betul-betul nampak, yaitu membangun karakter, sikap, mental anak. Dan untuk siswa dilatih untuk menambah daya saingnya dari sejak dini. Karena kalau siswa pintar dan tidak memiliki kemampuan untuk tampil, ke depan ilmu yang dia dapat itu hanya berupa hafalan saja. Tetapi berkelanjutannya saya rasa tidak ada. Kegiatan Bulan Bahasa SD Kaleop yang berlangsung selama 3 hari, 17 hingga 19 Oktober 2023, yang dibuka secara resmi oleh Pengawas Pembina Sekolah Dasar Kecamatan Kota Keva Mananu, Pius Sadipun, mengambil tema wujudkan generasi unggul melalui gerakan literasi. Sebagai pengawas sekolah, saya merasa ini kegiatan yang sangat positif dan lebih bermanfaat bagi anak-anak. Apalagi temanya adalah mewujudkan generasi unggul melalui gerakan literasi. Ini harus patut dicontoh oleh setiap sekolah, karena bukan saja mau menonjolkan anak-anak hanya sekedar menari, menyanyi, dan lain-lain, tetapi ini ajang untuk menunjukkan bahwa anak itu punya bakat, minat, sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Dan ini menurut saya tadi, tampilan sejak penyambutan di depan sampai kegiatan-kegiatan lomba ini menunjukkan bahwa sekolah ini memang sekolah penggerak yang benar-benar telah melaksanakan kurikulum merdeka yang bernafaskan pembelajaran diferensiasi. Sehingga perbedaan bakat, minat, karakteristik anak tadi ditonjolkan di sini. Ini luar biasa. Hal yang sangat positif yang perlu dicontoh dan ditiru oleh sekolah yang lain. Saya bangga sebagai mantan guru di sini, sangat berbangga dan berbesar hati karena ternyata anak-anak ini tetap memberi nuansa bahwa SD Leop tetap bersinar, mereka tetap berprestasi. Saya suka yang MC. Jadi salah satu poin pokok di sini adalah ketika seluruh acara ini ditata dan dirancang oleh anak, dari anak, oleh anak, untuk anak, malah guru-guru yang menjadi dewan juri. Jadi MC-nya anak, yang melakukan ini itu semuanya anak-anak. Takanapnya bagus, tarian daerahnya bagus, cerita rakyatnya luar biasa, dan ada yang menyambut tamu menggunakan bahasa Inggris dicampur bahasa daerah, meto, dan bahasa Indonesia. Itu
menurut saya patut diapresiasi setinggi-tingginya. Untuk kegiatan seperti ini, masukannya ya setiap bulan Oktober dilaksanakan. Supaya anak-anak itu lebih banyak tampil, sehingga menimbulkan, dibuat lomba-lomba, supaya menimbulkan jiwa kompetitif anak itu sejak dini. Bercerita dan bola kaki mini. Sore ini bola kaki mini ya? Ya, senang karena bisa menambah kesehatan dari berolahraga. Pionika dengan menyanyi. Pionika oleh hobi main. Ya, hobi. Menyanyi juga? Hobi juga? Hobi. Menyanyi lagu apa? Bangun Pemudi-Pemuda. Carly ikut kegiatan apa-apa saja? Cuman pionika. Oh, cuma pionika saja? Itu Carly hobi kah pionika? Ya, Oh, hobi pionika. Berlatih berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Lagunya apa yang dimainkan? Indonesia Raya dan menginginkan kita. Berikut, kita ikuti jalannya berbagai kegiatan lomba yang dilakukan para pelajar SD Kaleop dalam rangka menyemarakan Bulan dan Sastra 2023 yang diliput TV War. Nasional 2 Mei 2023. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Tahun 1945. Pembacaan doa. Laporan pemimpin upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Dari Nusa Tenggara Timur yang berjudul Suri Igun. Pada zaman dahulu di Pulau Timor, hiduplah seorang petani dengan istri dan 14 orang anaknya. 7 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan. Walaupun mereka memiliki kebun yang besar, hasil dari kebun tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Sebabnya, tanaman yang ada sering dirusaki oleh babi hutan. Petani tersebut, saudaranya yang tertua, bertugas membagi-bagikan daging babi hutan tersebut. Karena dagingnya, ia hanya memberi Suri Igun kepala dari hewan itu. Sudah tentu tidak banyak daging yang bisa diperoleh dari bagian kepala. Selanjutnya, ia meminta Suri Igun bersamanya mencari gurita milik
ayahnya yang tertinggal di tengah hutan. Waktu itu sudah malam. Hutan tersebut menurut cerita di malam hari dihuni oleh para hantu-hantu hutan. Dengan perasaan ketakutannya, ia berjalan mengikuti kakaknya. Ia tidak tahu bahwa kakaknya sudah mengambil jalan lain menuju ke rumah. Masuk ke tengah hutan. Hantu-hantu hutan tersebut sengaja menyesatkan dia. Ia kemudian dikurung di tengah gua. Gua itu gelap sekali. Namun untungnya di sampingnya ada celah, sehingga Suri Ikun masih ada celah yang masuk ke dalam berbukit-bukit tinggi. Dengan kekuatan gaibnya burung-burung tersebut, mereka menciptakan istana yang lengkap serta dengan pengawal dan pelayan istana. Sebagai pemenang yang saya hormati serta Bapak, nama saya Made Kristianson. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suri Ikun. Nah, teman-teman, mau tidak dengar cerita saya? Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, di Pulau Timor hiduplah seorang petani dengan istri dan ke-14 anaknya. 7 orang anak seekor babi hutan. Pada suatu ketika, petani tersebut menugaskan kepada anak laki-lakinya untuk bergiliran menjaga kebun. Akan tetapi, berbeda dengan Suri Ikun. Sang babi hutan, mereka lari lalu meninggalkan kebun tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan Suri Ikun. Ketika mendengar urusan babi hutan, dia lalu mengusir dan menangkapnya. Setelah hewan tersebut mati, dia membawanya pulang ke rumah. Di sana saudara-saudaranya sudah menunggu, dan saudaranya yang tertua bertugas untuk membagi-bagikan daging dari hewan tersebut. Pada saat itu, hantu-hantu tersebut pun menangkap Suri Ikun, dan Suri Ikun pun dikurung di suatu gua yang sangat gelap. Akan tetapi, untungnya ada celah di sampingnya dan masih ada cahaya yang masuk ke dalam. Pada saat itu, Dari Keva Mananu, Resa TV Wara melaporkan.